Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Bagus Prakoso dari kelas 2D dari Prodi Informatika. Saya ingin mengerjakan tugas literasi untuk semester 2. Saya akan membacakan pemrosesan sinyal digital. Nah, saya pemrosesan sinyal digital oleh Namuel Daniel Pah. Ya, aku membaca cuman bab 1 doang, mengantar pemrosesan sinyal dan pemrosesan sistem pemrosesan sinyal, aplikasi pemrosesan sinyal, software pemrosesan sinyal, dan pemrosesan sinyal MATLAB dengan MATLAB. Nah ini ya. Nah, sinyal satu pengantar prosesi sinyal. Sinyal adalah suatu bidang yang mengembangkan dan mengaplikasi teori-teori matematika dengan pemrograman komputer untuk memproses atau memodulisasi sinyal agar memiliki kegunaan nilai yang lebih tinggi. Lah, ya seperti teori pemrosesan sinyal dapat diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak. Ya, langsung aja ini sinyal. Sinyal atau disebut dengan signal dalam bahasa Inggris berasal dari kata sign yang berarti atau tanda atau isyarat dalam pemrosesan sinyal. Kata lain, sinyal diartikan sebagai fungsi yang mengandung informasi karena merupakan fungsi sinyal. Merupakan fungsi. Maka sinyal memenuhi semua persyaratan matematis sebagai sebuah fungsi, tetapi tidak dengan fungsi matematis memiliki kandungan informasi di dalamnya. Nah, contohnya sinyal suara adalah perubahan tekanan udara sebagai fungsi waktu mengandung arti atau informasi sesuai pesan dari kata-kata yang diucapkan. Contohnya sinyal ECG elektrografik dan adalah fungsi tegangan listrik terhadap waktu dan aktivitas jantung. Nah, sinyal ini menunjukkan informasi kesehatan jantung. Gambar 1.1. Nah, menunjukkan ini nih. Gambar digital signal processing, sinyal dari ucapan. Ini gambarnya kayak gini. Yang kedua, gambar sinyal elektrografi. Nah, yang kedua pemrosesan. Setelah proses, dalam kata pemrosesan sinyal adalah semua tindakan memanipulasi sebuah sinyal secara matematis untuk tujuan menganalisa atau menggali informasi yang terkandung dalam suatu sinyal. Kompresi menempatkan informasi dalam suatu sinyal sehingga hanya memerlukan ruang kecil untuk disimpan atau ditransmisikan. Yang dua, pengayaan mengubah suatu sinyal ke dalam bentuk yang lain sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi, baik nilai kandungan informasi maupun nilai kejelasan informasi. Yang kedua, sintesa menggunakan berbagai teknik matematis untuk menghasilkan sinyal dan kualitas kandungan informasi tentu. Nah, ada banyak prosesnya. Nah, contohnya ini nih. Contohnya dalam buku pada pemrosesan sinyal, analisis spektrum. Nah, inilah gambar filternya menunjukkan blok suatu filter. Diagram blok filter yang 1.3 dan 1.4. Terus ini yang 1.4 diagram blok analisis spektrum. Nah, terus lanjut lagi 1.3 sistem pemrosesan sinyal. Pemrosesan sinyal. Nah, untuk mengenal lebih dalam tentang pemrosesan sinyal, nah dapat ini nih ya. Terus, nah, filter ini berisi simulasi sistem pemrosesan sinyal untuk memisahkan bunyi peluit dari ucapan manusia. Sistem ini dari rekaman enterprise. Nah, berarti seperti rekam suara mungkin. Dua buah filter loudspeaker. Pertama-tama filter VAW tersebut langsung dihubungkan ke loudspeaker P3.1 5 nih gambarnya. Kan ini. Terus jalankan sistem tersebut dengan simulator start dan dengan dengarkan suara bunyi yang ada dalam file tersebut. File tersebut berisi siwalan dan suara orang. Nah, seperti gambar. Jalankan sistem tersebut dan perhatikan efek dikerjakannya oleh filter tersebut. Filter tersebut meredam suara orang rekaman itu. Lakukan yang sama dengan filter low pass. Perhatikan gunakan filter tersebut. Berarti ini ya filter suara mungkin. Terus gambar 1.6 menggunakan high pass filter. Nah, menggunakan modifikasi filter tersebut untuk
bereksperimen dengan sistem pemrosesan sinyal ini. Pada situs buku terdapat bukanlah file tersebut dan lakukan eksperimen atau modifikasi untuk mengenai lebih tentang sistem pemrosesan sinyal. Nah, terus ini ada aplikasi pemrosesan sinyal, ya ada audio untuk sistem rekaman audio dan kompresi audio, dan space untuk space recognition dan space stay his text to speech. Terus ada sonar dan radar, aplikasi militer dan pesawat kapal selam, sensor array, spatial stone, image processing, terus komunikasi TMF dan transmisi data, terus biokomental seperti ultrasound, EEG dan ECG dan MMG, terus mistis data seperti pertambangan, gempa bumi, pengaruh astronomi. Nah, terus software pemrosesan sinyal. Pemrosesan sinyal dapat diimplementasi dalam dan pelajari secara analisis maupun dengan menggunakan berbagai software. Secara garis besar, software pemrosesan sinyal dapat dibatasi dua kategori, yaitu software simulasi dan software simulasi ke hardware. Sekian. Ini ada lagi. Terus pada bab ini menggunakan MATLAB, yaitu simulasi, sedangkan untuk mengimplementasi hardware dapat digunakan software penunjang untuk DSP, prosesor TMS. Yang masih banyak software simulasi dapat digunakan seperti Octave, Erlab maupun bahasa pemrograman murni seperti C++. Untuk beberapa perhitungan akan juga digunakan software spreadsheet. Pemrosesan sinyal dengan MATLAB TM dalam buku ini berasumsi bahwa Anda telah dapat menggunakan MATLAB pada level pemula. Penjelasannya di bagian menggunakan MATLAB dalam pemrosesan sinyal. Nah, terus langsung aja membuat gambar. Nah, kayak gini nih, kumpulan titik pembentukan kufra sinyal. Untuk menggunakan sinyal disebut dengan cara menekan waktu T, dan sinyal T permintaan berikut merupakan mode dan menggambar sinyal untuk T. Nah, seperti gambarnya kayak gini, dan ini yang gambar sinyal yang digambar dengan MATLAB kemana ya. Nah, ini seperti ini aja. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.